Halo Pak Rinal, Halo apa Bu Ega, kabar? alhamdulillah baik. Bagaimana kan Ibu? Ya, Alhamdulillah. Senang sekali ya Pak Rinal, akhirnya kita bisa ketemu sebelum nanti kita melakukan observasi di dalam kelas ya. Siap Bu. Ya, jadi tentunya hal yang pertama kita lakukan adalah kita berkomunikasi dulu sebelum nantinya saya akan masuk ke dalam kelas Pak Rinal untuk melakukan observasi. Baik Bu. Jadi Pak Rinal, nanti ketika saya ke kelasnya Pak Rinal melakukan observasi, kira-kira hal apa yang akan Pak Rinal kembangkan dalam pembelajaran Pak Rinal nanti? Baik, di kelas yang nantinya Ibu Ega akan observasi saya, tepatnya di kelas 10 akuntansi 1 dengan mata pelajaran informatika, saya akan mengembangkan aktivitas interaktif Bu antar siswa dan guru dan juga antar siswa dan rekan siswa. Jadi nanti Pak Rinal akan mengembangkan aktivitas interaktif yang ada di dalam kelas Pak Rinal. Betul sekali Bu Ega. Dan kemudian kira-kira nanti bagaimana cara Pak Rinal untuk mengembangkan aktivitas interaktif yang Pak Rinal maksud? Baik, dalam mengembangkan aktivitas interaktif tersebut, saya mengambil bidang tema atau materi literasi digital dan juga sistem komputer. Jadi peserta didik akan saya bentuk menjadi 3 kelompok Ibu, dengan pembagian materinya sesuai dengan perangkat komputer yang ada, perangkat sistem komputer. Satu kelompok, di kelompok pertama saya akan berikan materi perangkat keras komputer, kelompok kedua perangkat lunak komputer dan juga brainwork komputer atau pengguna komputer. Jadi saya akan membentuk 3 kelompok Ibu. Siswa tersebut akan saya berikan materi dan mereka akan mengembangkan jauh lebih dalam lagi materi tersebut sehingga tercipta komunikasi interaktif antara siswa tersebut dengan rekan siswanya dan juga termasuk saya. Jadi cara Pak Rinal nanti membangun aktivitas interaktif dengan mengembangkan komunikasi siswa ya, dengan cara Pak Rinal membagi kelompok, kemudian mengkaji setiap materi yang Pak Rinal akan berikan. Jadi nanti Pak Rinal saya akan fokusnya di situ ya. Jadi saya fokusnya nanti Pak Rinal mengembangkan aktivitas interaktif dengan komunikasi intensnya siswa ya. Oke, baik Pak Rinal, nanti kita akan melakukan menjadwal saya masuk ke kelas Pak Rinal untuk mengobservasi, tentunya terkhusus dalam Pak Rinal membangun komunikasi antara siswa dan mengembangkan aktivitas interaktif siswa ya. Oke Pak Rinal, sampai di sini dulu percakapan kita. Nanti kita ketemu di session observasi kelas dan pascanya ya. Oke Pak Rinal, sampai jumpa. Terima kasih atas waktunya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi, silakan duduk. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bin. Oke, apa kabar semuanya? Baik ya. Oke, udah sarapan pastinya ya. Ada yang belum? Ada yang belum sarapan? Jangan selalu berharap dengan harapan ya. Sarapan itu penting. Oke, sesuai dengan agenda kita sebelumnya, kita sudah mengagendakan bahwa hari ini kita akan presentasi hasil diskusi kalian yang telah saya bagi kemarin, di mana materi kita ialah literasi digital dan juga sistem komputer. Sebelum kita masuk ke sesi presentasinya, mungkin saya mau sedikit flashback atau nge-review materi kalian. Bunga kalau nggak disiram layu ya. Sama seperti ilmu, jika tidak terus dipupuk, maka akan sirna atau hilang. Oke, dimulai dari literasi digital. Ada yang masih ingat literasi digital itu kemampuan seperti apa sih? Memahami. Apa yang perlu dipahami? Apa yang perlu dipahami? Oke, apa lagi itu storage? Oke, seluruh data dan informasi yang telah dibuat, diolah dan dihasilkan oleh komputer pastinya disimpan ya pada sebuah media penyimpanan, yaitu storage. Nah, sistem komputer itu seperangkat, berasal dari kata sistem, berarti dia seperangkat ya, sekumpulan. Nah, komputer itu kemarin sudah saja. Oke, hardware itu perangkat keras. Perangkat keras atau perangkat yang bisa
bisa digunakan. Sedangkan software perangkat yang tidak bisa dilihat, bisa dilihat atau tidak bisa dilihat? Kalau bisa disentuh ya, dia berbentuk atau betul, aplikasi atau platform. Sedangkan brainware itu di mana kelompoknya Adinda materinya hardware atau brainware atau pengguna atau user. Boleh di ya. Enggak apa-apa. Motif buatannya Oke, keren. Semuanya kelompoknya Adinda mungkin dia menerapkan tema Halloween. Betul. Siswa laki-laki boleh membantu temannya memegangkan. Nih. Lembaran presentasinya. Atau saya tanya dulu. Selama kelompoknya berkontribusi di kelompok. Oke, semuanya punya kontribusi masing-masing ya, betul. Kemudian bagaimana pembagian materi, dapat materi apa? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya sebagai moderator ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok literasi digital yang bertema hardware. Pertama-tama sebelum memasuki materi, perkenalkan nama saya Dr. sebagai moderator dan persilahkan kepada Oke, pemateri pertama, are you ready? komponen PC komputer yang dapat melihat, menambah, dan dioperasi dioperasikan secara langsung. Perangkat kelas bekerja sama Sabar. software untuk penggunaan dalam sistem komputer. Baik, saya akan memberikan contoh. Contohnya ada prosesor utama komputer. Dan kedua RAM atau perangkat penyimpanan meliputi RAM, ROM, HDD, SSD. Perangkat input meliputi keyboard, mouse, scanner. Perangkat speaker. Perangkat jaringan meliputi program, modem, network, interface, dan mic. Perangkat pendingin seperti kipas, dan lain. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan perangkat keras. Yang pertama memproses data, yaitu CPU data. Kedua penyimpanan data HDD, SSD, dan RAM penyimpanan data sementara dan permanen. Ketiga adalah interaksi dengan pengguna, dan speaker. Kekurangannya adalah memiliki hanya isi tahun perangkat keras kompatibel rentan terhadap interaksi seperti yang tadi kita. Oke, sebelum kesimpulan mungkin sesi tanya jawab dulu, betul ya. Oke, mungkin dari kelompok brainware ataupun juga software ada pertanyaan untuk tim penyaji materi. Oke, silakan Mauri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana bagi akan mengikut melalui hardware. Karena kelompok hardware menjelaskan kami satu sosok tersebut hardware atau perangkat. Tadi ada pertanyaan lain dari kelompok software. Coba, siapa tadi? Dipersilakan temannya. Saya persilakan. Baik, perkenalkan nama saya tadi dari kelompok software. Pertanyaan saya yaitu bagaimana cara Anda mengatasi kekurangan yang ada pada Oke. Perangkat mengalami kerusakan atau kendala itu dikenal dengan istilah maintenance ya.
maintenance. Contoh keyboardnya kalian lagi maintenance atau dan lain sebagainya. Nah, bagaimana cara menyelesaikan itu contohnya? Dari kelompok Bradware. Jadi pertanyaannya contoh interaksi hardware dengan Bradware. Jadi interaksi dengan pengguna, yaitu contohnya dengan keyboard, mouse, monitor, dan speaker. Memungkinkan interaksi manusia dengan komputer. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti keyboard, mouse, monitor, dan speaker. Ya, bagaimana manusia melakukan interaksi tersebut dengan itu maksudnya dari Mauri? Betul. Contoh keyboard, manusia menggunakan keyboard untuk apa? Contohnya gitu ya. Hah. Disampaikan ke Mauri, itu Mauri minta itu. Seperti kan tadi contohnya seperti keyboard. Jadi keyboard itu bagaimana tadi dipakai lalu Apa? sebuah hasil keluar. Betul. Bagaimana cara kalian mengatasi kekurangan pada hardware? Maintenance. Iya, betul. Iya, betul. Oke. Saya bantu jelaskan ya jawaban dari Indri. Berarti biasanya maintenance itu dimulai dari adanya salah pasang contohnya maksudnya gitu. In connection maksudnya ya, dia salah mengkoneksikan sesuatu. Berarti perintah pertama periksa koneksinya, cara pemasangan kabelnya apakah sudah benar. Kemudian pastikan perangkat input ini. Contohnya kayak kasih monitor di keyboard. Kalau tekan huruf B, pasti yang muncul di monitor itu huruf B. Betul. Oke, beri aplaus untuk Naila. Ya, literally kalian mesti bersihkan ya, rajin melakukan pembersihan sampah atau change-nya atau spamnya itu, sehingga kalian tidak perangkat komputer kalian tidak mudah atau rentan terserang maintenance akibat dari virus tersebut atau malware tersebut. Oke, mungkin sekian dari kelompok penyaji. Kita beri aplaus yang gemuruh untuk kelompok penyaji. Oke, silakan ditutup oleh moderator. Kelompok software sudah sejauh mana? Dikendalikan oleh Komputer. Oke. data informasi tersebut berupa instruksi atau program yang Oke, untuk kelompok brainware. Wah, keren sekali nih. Jelas atau ada pertanyaan? ada sifat lebih Definisi. Jadi kalian boleh mengambil menurut ahli dulu, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia dulu, kemudian kalian tarik kesimpulan. Oke, selalu sesuai dengan pesan saya selalu, kalau bisa kalian membuat sebuah kalimat itu mudah dipahami. Jadi kalian juga tidak ribet, saya juga menerimanya dengan baik. Oke, kelompok hardware, ada pertanyaan? Bagaimana sejauh ini lancar? Oke, ada pertanyaan? Oke, apa? Silakan. mengapa perangkat hardware itu harus ada di komputer? Oke, seperti yang saya jelaskan di pertemuan awal bahwa hardware itu merupakan sebuah wadah ya, wadah dari software tersebut. Jadi software ini tidak mungkin ada kalau tidak ada hardware-nya, betul. Sebaliknya juga kalau hardware tok yang ada, brainware-nya tidak ada ataupun software-nya tidak ada, hardware ini akan menjadi barang mati. Iya betul, saling membutuhkan ya. Contoh display atau monitor. Kalau monitor tidak ada aplikasinya, kalian menggunakan apa? Gak ada kan? Terus kalau nggak ada brainware-nya, nggak ada penggunanya, siapa yang menggerakkan monitor itu? Jadi seperti itu ya. Jadi hardware ini punya kekurangan dan punya kelebihan, tapi nanti bakalan disempurnakan oleh software dan lebih disempurnakan lagi oleh brainware. Betul. Oke, finally kita tiba di penghujung pembelajaran kita hari ini. Saya sangat mengapresiasi dan salut sama hasil kerja kalian. Beri aplaus untuk kalian semua dulu. Oke, dimulai dari kelompok hardware yang begitu menyajikan materinya dengan baik, konsep clippingnya juga baik. Kelompok software tidak kalah baiknya juga, pemasaran materi sangat lancar, materi begitu lengkap, ditambah juga kelompok brainware, simple, tepat, tidak neko-neko dan tepat sasaran.
Oke, sejauh ini lancar ya, tapi apalah dayanya jika saya tidak memberi tenggelam ya. Kadang kalian percaya dirinya bagus, tapi ada lagi temannya yang mungkin masih kurang percaya diri atau malu-malu. Dia sedikit-sedikit shy. Padahal kata Gerben, don't be shy ya, jangan malu. Oke, harapan saya ke depannya kalian sudah bisa tahu bahwa komputer itu saling membutuhkan. Hardware tidak akan berguna, tidak akan ada nilainya jika tidak ada software di hardware, tidak akan berjalan jika tidak ada atau penggunanya dan lain sebagainya. Brainware juga tidak bisa menjalankan aktivitasnya kalau tidak ada hardware dan juga tidak ada software. Jadi ketiga perangkat ini saling membutuhkan. Makanya dikatakan sistem komputer karena sekumpulan perangkat yang saling berkaitan yang digunakan untuk mengelola data dan informasi. Nah, sehingga literasi digital itu dapat terlaksana dengan baik. Jadi dengan berakhirnya mata pelajaran hari ini, saya berharap anak-anakku semua sudah tahu bahwa berliterasi digital itu memerlukan teknologi digital, dalam hal ini komputer. Komputer kalian harus kuasai digital, betul sekali. Warga digital itu punya hak dan kewajiban ya, kalian tidak boleh semena-mena membuat informasi, membagi informasi, menyebarluaskan informasi. Apalagi zaman sekarang itu genset mudah termakan berita hoax atau berita bohong ya. Kalian terpancing judul saja sudah tersulut amarahnya. Itu genset zaman sekarang, belum pindah buka berita sampai ke bawah-bawahnya, sudah menjudge yang buruk-buruk. Jadi pesan moralnya apa? Kita selaku warga digital yang seolah-olah sekarang ini kita sudah menggenggam dunia di genggaman kita, di komputer ataupun gawai kalian, tolong bijak. Jadilah masyarakat yang bijak, warga digital yang bijak. Oke, bisa ya? Bisa. Oke. Jadi dengan berakhirnya materi ini kalian sudah bisa tahu membedakan kita mengalami maintenance itu. Oke, sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Semoga apa yang saya sampaikan dan kita sampaikan sama-sama bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terus semangat, terus bakar semangat kalian untuk menggapai cita-cita kalian. Yang lebih mendoakan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sekali lagi beri aplaus untuk kelas ini. Kalian hebat sekali. Oke, jadi Pak Linal, sebelum melakukan percakapan observasi, hari ini saya dan Pak Linal akan berbagi mengajar kelas saya. Jadi kita nanti akan berdiskusi mengenai pasca observasi kita. Kita hari ini alhamdulillah sudah selesai melakukan observasi. Kemudian kita sudah melakukan trial. Jadi tadi sudah observasi, sekarang kita berkomunikasi atau berdiskusi lagi tentang pasca observasi kita ya Pak Lina ya. Oke. Jadi bagaimana perasaannya Pak Lina setelah saya observasi? Perasaannya tentu sedikit bergaya. Kemudian campur aduk, sedikit ada bahagia dan juga sedikit kekhawatiran. Apakah saya berhasil mencapai tujuan pembelajaran di pelatih sekolah itu? Oh ya, jadi seperti itu ya. Sebelumnya kan Pak Rinal sudah mengatakan apa yang akan Pak Rinal kembangkan. Jadi menurut Pak Rinal, bagaimana tentang hal yang Pak Rinal yang ingin kembangkan atau dalam hal ini hal yang saya kembangkan yaitu hati. Alhamdulillah semua siswa hati dalam diskusi yang saya bangun, koordinasi yang saya berikan kelas juga berjalan dengan baik. Jadi kalau misalnya saya berikan Pak Rinal skala keberhasilannya kira-kira itu menurut Pak Rinal sudah sampai berapa? Kalau misalnya saya berikan dari 1 sampai 10, kira-kira menurut Pak Rinal berada di skala berapa? Mungkin kalau menurut saya pribadi masih di angka 6 atau 7 dari 10 sih. Tapi kalau menurut saya tadi kalian sudah berada di angka yang ya. Jadi sudah sih sebenarnya. Oke, Pak Rinal, saya izin menyampaikan hasil observasi saya ya. Tentang apa yang Pak Rinal ingin kembangkan di dalam kelas. Jadi tadi saya melihat
Pak Rinal sudah menguasai kelas yang baik. Kemudian Pak Rinal sudah membantu kelompok secara legal dan Pak Rinal sudah membangun komunikasi siswa sehingga siswa Pak Rinal sudah melakukan aktivitas interaktif dan saling berkunjung dengan kelompok 1 dan kelompok. Namun tadi saya lihat masih ada dua orang siswa saja yang masih terdiam, ya. Tapi mungkin itu ada satunya ya Pak Rinal, yang itu hasil observasi yang saya lihat tadi di dalam kelas. Oke, jadi dari pembelajaran atau apa yang ingin Pak Rinal kembangkan, kira-kira menurut Pak Rinal apakah masih ada kekurangan di dalamnya? Baik, kekurangannya pasti masih ada ya, Bunda, ya. Seperti yang disampaikan tadi bahwa masih terdapat 1-2 siswa yang mungkin karena pembawaannya yang pemalu atau seperti apa, mungkin itu menjadi tugas saya bagaimana saya mengedukasi siswa yang masih merasa ragu dengan kemampuan yang dimiliki. Kemudian saya juga maksud tadi bahwa saya bisa mengcover seluruh kelompok yang saya butuhkan. Mungkin saya melalui kelompok sehingga kelompok yang tidak tercover dengan sempurna. Jadi menurut Pak Rinal ada dominan Pak Rinal ya, karena tadi saya lihat ada 4 kelompok. Jadi menurut Pak Rinal ada dominan di 1 kelompok ya. Oke. Dari kekurangan yang menurut Pak Rinal utarakan, kira-kira hal apa yang akan Pak Rinal lakukan untuk mengatasi kekurangan tersebut? Mungkin hal yang saya lakukan yang pertama melakukan pendekatan ke beberapa siswa yang sudah terindikasi bahwa siswa ini sedang ragu atau ragu dengan memiliki. Kemudian saya juga pasti akan berusaha bagaimana berlaku adil setiap kelompok yang saya bangun, pembelajaran yang saya laksanakan, bagaimana saya bisa menghafal bisa terlibat di dalam kelas tanpa condong atau mendominasi ke beberapa kelompok atau beberapa siswa saja ya. Oh iya, jadi Pak Rinal lebih memperhatikan lagi ya untuk berlaku adil di semua kelompok. Dan bisa apakah ini namanya lain ya, seperti itu ya Pak Rinal ya. Oke, jadi apa tindak lanjut yang akan Pak Rinal lakukan nantinya? Awalnya tidak akan setelah sudah pembelajaran atau penugasan saya akan ke kelompok dalam situasinya karena menurut saya kegiatan kelompok dapat meningkatkan aktivitas siswa dalam belajar. Yang pertama ialah efektif dalam waktu karena setiap penugasan ini sekarang pribadi kayaknya ditawa. Jadi akan Pak Rinal lakukan nanti adalah berkomitmen untuk melakukan penugasan secara kelompok. Jadi kalau kelompok efisiennya waktunya lebih cepat tuntasnya ya, gitu ya Pak Rinal. Oke, tentunya untuk menjaga komitmen tersebut pasti Pak Rinal butuh dukungannya. Dukungan seperti apa yang Pak Rinal atau dari siapa yang Pak Rinal butuhkan? Ya, untuk menjaga komitmen yang akan saya bangun, pasti saya butuhkan beberapa support dari beberapa pihak dan lanjutnya. Ya pastinya yang pertama siswa itu sendiri, bagaimana saya bisa menyumbangkan dan menghasilkan dari pembelajaran di kelasnya. Kemudian pasti saya butuhkan support dari teman guru sejawat dan juga teman guru semata pelajaran. Dan yang paling utama pastinya kelas-kelas lagi. Jadi karena mungkin semua guru ya tersebut lebih dengan tersebut kemudian guru dan guru semata pelajaran dan yang pertama adalah pimpinannya. Oke, baik Pak Rinal, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada pasca observasi ini. Kemudian harapan saya percakapan atau sharing kita tidak sampai di sini ya. Iya, nanti lain kali atau ada waktu luang kita berdiskusi lagi mengenai hal-hal yang perlu ya. Oke, Pak Rinal, terima kasih banyak atas waktunya. Saya mohon pamit. Terima kasih.